Karena bawa. Kayak udah. Haji Bayu. Bola nggak salah, terganggu. Nggak, salah emang. Cek. Coba. Cek. Tes. Masuk. Cek. Di atas nih, coba. Udah, coba. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan media sekalian pada post-match press conference Persiraja Banda Aceh melawan Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persebaya Surabaya. Telah tampil di layar Zoom rekan-rekan media sekalian yaitu coach dari Persiraja, Coach Ahyar Ilyas, dan pemain dari Persiraja yaitu Aji Bayu. Coach dan Mas Aji, terima kasih telah datang pada post-match malam hari ini. Coach, untuk pertanyaan pertama, bagaimana komentar terkait jalannya laga tadi, Coach? Terima kasih yang saya hormati rekan-rekan media. Pertandingan tadi cukup seru, sangat menarik, sangat berimbang. Pemain sudah bekerja sangat keras, bermain cukup baik. 2 kesalahan kecil yang kita buat sendiri. Yang satu terlalu mudah, gol, dan yang kedua penalti. 2 kesalahan yang harus kita bayar mahal. Dan kita juga tidak bisa mencetak gol. Tapi kita mampu menciptakan peluang cukup banyak, cuman penyelesaian akhir yang kurang baik. Kehilangan Paulo buat kita sangat terasa, dan beberapa pemain lain yang cedera. Akhirnya kita hari ini harus bermain dengan beberapa pemain muda kita yang belum pernah main, ya, dan tampil juga cukup baik. Kita berharap mudah-mudahan pemain-pemain ini bisa lebih berkembang. Ya, hasil hari ini sangat, ya tentu siapa yang nggak kecewa, pasti semua kita kecewa. Ya cuman itu, pemain sudah berjuang dengan sangat keras, cuman kita belum beruntung. Oke, baik, terima kasih Coach atas jawabannya. Untuk Mas Haji, Mas, bagaimana komentar terkait jalannya laga tadi, Mas, sebagai pemain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentunya hasil ini memang sangat bikin semua kecewa, terutama supporter dan fans Persiraja Banda Aceh, dan kita semua pasti kecewa. Cuma ya ini sepak bola, kita harus terima apa hasilnya. Kita perbaiki lagi terus sampai kita insya Allah dapat kemenangan lagi. Soalnya kita sudah lama tidak mendapat kemenangan. Itu juga bagian dari yang harus kita jalankan biar mental kita juga naik dan bisa bersaing di Liga 1. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji atas jawabannya. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, yaitu dari Mas Rahmat Setiawan. Izin titip pertanyaan, setelah memberhentikan pelatih Hendry Sosilo, kenapa belum ada perubahan strategi permainan dengan Persiraja tadi? Apa kendala Persiraja sehingga sangat sulit untuk keluar dari zona degradasi, Mas? Perubahan strategi yang dimaksud bagaimana ini? Kita punya recovery waktu 2 hari dari melawan Madura, kita lawan Persebaya. Saya rasa memang kita masih meneruskan, hanya kita memberi motivasi lebih. Dan hari ini saya kira anak-anak bermain cukup baik. Sejauh ini saya melihat anak-anak bermain sangat kerja keras. Ya, tapi itu tadi memang hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, baik. Terima kasih Coach atas jawabannya. Untuk Mas Aji, Mas, pertanyaan pertama, tanpa sosok pelatih kepala, bagaimana perasaannya dan ada yang berbeda tidak mungkin? Pasti ada. Cuma kita sudah terbiasa dengan Coach Ahyar, jadi ya kita harus cepat membiasakan sambil menunggu pelatih kepala ada. Jadi tetap kita harus fight meskipun tidak ada hadirnya coach kepala, tapi kita harus tetap fight. Oke, baik. Terima kasih Mas Haji atas jawabannya. Coach, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, di babak pertama Persiraja melakukan beberapa tendangan jarak jauh yang cukup membahayakan, tapi di babak kedua tampak berkurang. Apa sebenarnya ada instruksi khusus Coach untuk mencoba membongkar pertahanan Persebaya, dan apakah itu merupakan bagian dari strategi?
Pertanyaan keduanya, tanpa ada Paulo Henrique di lini depan, Persiraja seperti buntu, tidak ada pemain yang menjadi target man. Iya pasti. Yang pertama kita melakukan berbagai cara. Kita bermain dengan bola terupas. Kita sengaja tidak menginstruksikan bermain dengan bola-bola crossing karena kita tahu bola crossing kita nggak punya striker yang kuat di kotak penalti. Kita bermain dengan terupas dan long range shooting. Ya memang itu bagian dari strategi kita. Karena kita tahu dengan tanpa adanya striker yang kuat di situ agak sulit kita untuk membongkar pertahanan Persebaya. Terus yang kedua ya kita akui tanpa kehadiran Paulo memang sulit karena selama ini kita juga krisis striker. Selama ini kita berharap Paulo dan tadi bermain dengan kita memaksakan gelandang untuk bermain di striker. Oke baik, terima kasih Coach atas jawabannya. Saya rasa pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir pada post match malam hari ini, Coach dan Mas Aji. Terima kasih telah hadir pada post match malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan media yang telah hadir. Post match saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan media sekalian pada post match press conference Persebaya Surabaya melawan Persiraja Banda Aceh yang dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-0 untuk Persebaya. Telah tampil di layar Zoom rekan-rekan media sekalian Coach dari Persebaya itu Coach Haji Santoso dan pemain dari Persebaya yaitu Taisi Morkal. Coach, terima kasih telah hadir pada post match dan Taisi, thank you for attending di post match press conference. Coach, untuk pertanyaan pertama, bagaimana komentar terkait jalannya laga tadi, Coach? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami bersyukur pertandingan keempat di seri kedua ini kami bisa mendapatkan poin lagi. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan poin 10. Tentunya ini hasil yang sangat positif, hasil yang jauh lebih bagus daripada seri pertama. Dalam pertandingan tadi, alhamdulillah saya bisa meredam kebangkitan dari Persiraja Banda Aceh karena di dalam pergantian pelatih yang dilakukan Persiraja Banda Aceh itu memang ada kedua. Bisa aja pemain menjadi nothing tulus, dia memain lepas, akhirnya dia tampil bagus, atau mungkin sebaliknya. Tetapi di dalam pertandingan tadi kami menekankan kepada seluruh pemain untuk membuat mental lawan down, yaitu dengan cetak gol cepat. Alhamdulillah kami bisa mencetak gol di babak pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Haji Santoso atas jawabannya. The next question is for Taisi. Taisi, what is your commentary about the game? I'm happy to win today. I couldn't score, but the most important thing is we win. Yes. And now we have confidence in second series because 3-game win and 1 draw. So, and I'm happy about defense because these 2 games clean sheet and now all players can fight in the game. Yes, I'm happy. Jadi Taisi mengucapkan bersyukur sekali dengan hasil pertandingan hari ini, ditambah dengan hasil selama seri kedua ini disyukuri karena jauh lebih baik daripada seri pertama, mohon maaf. Setelah itu tapi dia tetap masih ingin untuk tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Oke, thank you Taisi for the answer. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, yaitu yang pertama dari Mas Farid Maulana. Untuk Coach Haji, pertanyaan pertama, Wilson 2 pertandingan tidak cetak gol, lalu hari ini kembali dia mencetak gol. Komentarnya terkait hal tersebut dan bagaimana kondisi Wilson setelah ditarik keluar. Yang kedua, lawan Arema pekan depan,
Apakah sudah dapat informasi kapan pemain timnas kembali ke tim, Coach? Ya, terima kasih. Jadi Wixon sebelum pertandingan memang saya berbicara sama dia face to face, saya privat bicara sama dia, saya angkat mental mereka. Alhamdulillah ini tadi cetak gol meskipun penalti, karena penalti juga nggak mudah bagi seorang pemain. Tapi alhamdulillah tadi Wixon mengeksekusi dengan baik. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi satu kepercayaan diri yang lebih tinggi buat Wixon pertandingan-pertandingan berikutnya. Untuk kondisinya nanti masih kami akan cek untuk Wixon supaya cepat pulih. Untuk informasi, alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan semua pemain yang ada di timnas di Tajikistan. Mereka pulang besok terbang. Insya Allah tanggal 3 dia udah datang langsung ke Solo. Jadi kemungkinan besar komposisi akan komplit ketika menghadapi Arema. Oke, terima kasih Coach atas jawabannya. The next question is for Marukawa. Yang pertama, partnermu Wilson, your partner Wilson scoring a goal again after 2 match not scoring a goal. What is your commentary about that? And you are unbeaten for 4 match. Apakah kamu semakin percaya diri untuk menghadapi pertandingan selanjutnya? Did you more confident to facing the next match? I'm very happy today Wilson score because we played together before in the Malta, so I know about him. He has quality and little bit now unlucky, but he can improve. I believe him, so I'm very happy today. And about Arema, yes, now we have a confidence, so we can win, and I believe about team, or I believe all. Yeah. Okay, thank you Marukawa for the answer. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari Green Force untuk Coach Yaya Santoso terkait Bruno. Bagaimana sistem komunikasi sebenarnya antara tim peserta dengan regulator liga sehingga terjadi penyampaian pemain yang tidak bisa main sampai 2 kali disampaikan setelah tim Persebaya memplot sang pemain dalam sesi latihan terakhir dan OT? Ya, yang jelas kami memang mendapatkan informasi yang awal itu bahwa Bruno tidak bisa main hanya 2 kali. Bahkan di official training pun saya masih menggunakan Bruno sebagai line up. 11 pemain yang masuk line up untuk pertandingan hari ini. Tetapi ketika saya perjalanan pulang di bus baru mendapatkan informasi kalau Bruno tidak bisa main lagi. Saya juga sangat terkejut, saya juga sangat kaget, saya juga bisa merasakan bagaimana sedihnya si Bruno yang informasi dia hanya 2 pertandingan ternyata tiba-tiba menjadi 3 pertandingan tidak main. Itulah yang kami sayangkan. Seharusnya kalau ada pemain yang mendapatkan hukuman gitu kan awal-awal sudah dikasih tahu. Setelah pertandingan melawan Persipura 1-2 hari kan sudah bisa ada keputusan seharusnya kan. Itu menurut saya mudah-mudahan ke depan informasi ini harus lebih akurat lah. Gitu. Oke, Coach, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rohman. Persebaya memiliki banyak peluang tapi hanya memasukkan 2 gol. Apakah penyelesaian akhir masih menjadi masalah Persebaya, Coach? Ya, kadang-kadang begitulah sepak bola. Ya, tadi memang si Johan dia bilang ke saya bolanya lebih agak sedikit tinggi, jadi ada tidak pengenaan ke keningnya dia untuk heading itu tidak pas. Ya, terus Akbar juga ada beberapa peluang untuk finishingnya sudah benar, ya targetnya sudah oke, tetapi memang masih diblok dengan kiper. Tapi di dalam sepak bola begitulah sepak bola. Tidak semua peluang harus masuk. Memang seharusnya harus masuk, tetapi kadang-kadang ada peluang yang 100% masuk pun bisa nggak masuk. Ya, ini namanya sepak bola. Coach, kita sudah punya pertanyaan terakhir dari rekan media yaitu dari Mas Aditya Wicaksana. Untuk Coach Aji, 3 poin ini terasa jadi kado buat Anda, Coach. Tepat hari ini 2 tahun yang lalu Anda diperkenalkan sebagai pelatih Persebaya. Bagaimana kesannya setelah 2 tahun menangani bajul hijau, Coach? Iya, terima kasih. Ini memang kado yang indah buat saya karena tepat hari ini saya sudah 2 tahun yang lalu saya melakukan tanda tangan kontrak dengan Persebaya. Jujur aja saya sangat happy, saya sangat enjoying latih di Persebaya. Manajemen sangat support saya 100%, komunikasi antar pelatih, pemain, manajemen sangat bagus ya. Jadi jujur aja saya kepingin berbuat yang terbaik buat Persebaya. Kalau memang diizinkan saya kepingin membawa Persebaya sampai juara.
Terima kasih Coach atas jawabannya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Post match press conference malam hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.